Oke, hari ini saya diberi kesempatan ya untuk menyampaikan materi tentang influencing stomach quality of life. Nah, kalau misal kita ngelihat tadi Mbak Tuti ya, Bapak dan Ibu, salah satunya influencer gitu ya, menginfluensi ostomed di luaran sana untuk mengembangkan diri, bagaimana cara perawatannya. Nah, tenaga kesehatan juga berperan penting nih Bapak dan Ibu dalam menginfluence para ostomed untuk meningkatkan kualitas hidupnya ya. Karena kalau misalnya kita lihat tadi banyak sekali permasalahan yang terjadi pada para ostomed, otomatis kualitas hidupnya juga pasti akan berpengaruh di kehidupannya. Nah, ini saya sebagai tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Riza juga. Ya, saya clinical manager dari WOCare Indonesia. Saya juga salah satu alumni dari Indonesia WOCare ATNEP ya, atau Indonesia ATNEP WOCare Indonesia, dan saya juga sebagai salah satu praktisi dan perseptor dari Indonesia ATNEP WOCare itu sendiri. Kemudian ada beberapa achievement yang saya dapatkan melalui dari Indonesia ATNEP WOCare itu sendiri. Bapak Ibu kalau misalnya mau tanya-tanya masalah sekitar stoma, boleh hubungi saya di email atau di WhatsApp saya langsung. Oke, disclaimer sekali lagi Bapak dan Ibu, yang saya sampaikan informasi yang hari ini baik bentuknya dokumentasi, video maupun gambar-gambar, hanya ini supportnya by WOCare Indonesia, kemudian Indonesia ATNEP WOCare, dan tentunya Indonesia Wound Care Clinical Association atau INWCCA. Yang akan saya sampaikan hari ini, yang pertama ada background atau overview bagaimana kualitas hidup para ostomed itu penting sekali ya Bapak dan Ibu. Banyak sekali permasalahan terjadi para ostomed yang sudah dilakukan pembedahan ostomi. Kemudian beberapa faktor untuk meningkatkan kualitas para ostomed. Kemudian terakhir ada conclusion. Nah, kalau kita melihat gitu ya Bapak Ibu, ostomi sendiri atau ostomed atau pembedahan stoma gitu ya, proses ini dilakukan ya di dinding perut ya, pembedahan by operasi. Kemudian stoma ini dilakukan beberapa prosedur, salah satunya dilakukan pada colorectal disease atau kanker kolorektal. Kemudian kita melihat sendiri bahwa setelah dilakukan pembedahan stoma, ini terjadi perubahan pada hidup ostomed. Ya, ostomed itu adalah orang yang mempunyai stoma. Perubahan hidup ini dalam kehidupannya sehari-hari otomatis akan menurunkan kualitas hidupnya dia. Apalagi kalau misalnya stomanya mempunyai permasalahan ya, seperti misalnya kulit sekitar stoma itu terjadi iritasi, terasa nyeri, kemudian kantongnya mudah bocor, bau, kemudian nggak bisa aktivitas, pasiennya pasti akan terjadi depresi. Kalau sudah depresi, pasiennya nggak bisa ngapa-ngapain, isolasi sosial, dan otomatis kualitas hidupnya pasti akan turun. Dan ini sering terjadi pada pasien pada ostomed ya. Kita lihat datanya sekitar 76% pasien terjadinya iritasi sekitar stomanya. Cukup tinggi ya Bapak dan Ibu ya. Kalau sudah iritasi pasti kita saja ya, kalau luka sedikit gitu ya sudah terasa sangat menyakitkan. Apalagi kalau misalnya pasien dengan stoma kemudian ada iritasi juga di sekitar stomanya, otomatis kualitas hidupnya pasti cukup turun ya Bapak dan Ibu ya. Apalagi kalau misalnya kecium bau, dia beranggapan, oh ini bau pada kantongnya dia pasti nggak mau ketemu sama orang lain gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kalau tidak mau ketemu sama orang lain, otomatis nggak ada teman, dijauhkan karena merasa bahwa dirinya tuh bau nya gitu ya. Otomatis kualitas hidup juga pasti akan menurun dan nggak bisa ngapa-ngapain, aktivitas nggak ngapa-ngapain, di tempat tidur saja. Kemudian stres lama-lama menyebabkan kematian lebih tinggi. Dan ini bagaimana kita sebagai stomaners untuk meningkatkan kualitas hidupnya ya pada pasien-pasien dengan pemasangan stoma. Kalau misal kita ngelihat lagi ya, pasien dengan pembedahan stoma, salah satunya cancer, merupakan satu masalah paling besar di kesehatannya dia ya Bapak dan Ibu ya. Terutama kita melihat dari permasalahan setelah dilakukan pembedahan stoma, ada perubahan ya pada dirinya dia baik fisik maupun psikologikal ya. Pada perubahan ini menyebabkan permasalahan baru pada pasien stoma. Ya. Perubahannya apa?
Salah satunya tadi ada skin iritasi, kemudian perubahan dari makan dia, fisiknya berubah. Awalnya misalnya BAB-nya dari pintu, tiba-tiba berubah menjadi dari dinding, gitu ya, dialihkan. Kemudian nggak tahu cara perawatan stoma yang baik dan benar. Nah, permasalahan baik fisik dan psikologi ini otomatis berpengaruh terhadap kualitas hidupnya dia saat menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Yang terjadi ya selama ini beberapa kondisi kasus ya, baik yang ini yang saya tampilkan adalah kondisi paliatif ya dengan stoma kemudian punya luka. Kalau misal seperti ini pasiennya harus kemana gitu ya? Bagaimana cara perawatannya? Ini menjadi concern kita sebagai tenaga kesehatan, pentingnya kualitas hidup pada pasien osteomed. Ini juga ada beberapa ya kondisinya ya, dengan contohnya pasien dengan post operatif seharusnya stomanya bagus, tiba-tiba terjadi nekrosis ya. Nekrosis stoma ini bisa terjadi dalam waktu 24 jam sampai 24 jam setelah tindakan post operatif pembuatan stoma. Nah, ini otomatis kalau misal tiba-tiba pasiennya terjadi nekrosis pada stomanya, otomatis kualitas hidupnya juga turun. Kenapa? Akan direevakuasi lagi gitu ya Bapak dan Ibu stomanya, dilakukan pembedahan ulang untuk mengecek apakah terjadi nekrosis ini dari pembuluh darahnya, apakah banyak yang hilang atau terjadi sesuatu menyebabkan nekrosisnya pada stoma. Kemudian kita melihat posisinya stomanya yang tidak adekuat. Seharusnya posisi stoma yang baik adalah tepat di atas otot rectus abdominalis. Tapi dengan stoma yang jelek atau tidak dilakukan stoma sighting, otomatis mempengaruhi kehidupan si pasiennya. Pasiennya nggak bisa, osteomed nggak bisa bekerja dengan baik karena stomanya kejepit atau tiba-tiba terjadi prolaps seperti yang disampaikan tadi sama Mbak Tuti gitu ya Bapak Ibu ya, ada yang stoma yang keluar yang panjang. Nah, otomatis ini akan mempengaruhi nih kehidupannya dia, baik di kualitas ataupun aktivitas sehari-harinya. Nah, kondisi stoma ini, kalau misalnya kita melihat, karena Indonesia banyak daerah jauh gitu ya, daerah rural komunitas ya, dan medikal spesialis, kemudian tenaga kesehatan juga susah ya untuk menjangkaunya. Bagi kalau misalnya kita tinggal di pegunungan gitu ya, tiba-tiba ada kasus stoma, kita jauh butuh waktu 3 sampai 10 jam untuk datang ke tempat kesehatan atau fasilitas kesehatan, otomatis menjadi permasalahan baru ini untuk para pasien dengan pembedahan stoma atau ostomed. Kalau sudah terjadi permasalahan tersebut, otomatis akan terjadi beberapa komplikasi yang terjadi karena tidak tertangani dengan baik ini pasiennya. Seperti contoh yang tadi ya sebelumnya Bapak Ibu ya, stomanya kemana-mana ya, yang contoh yang ini gitu ya, dengan dia harus menempuh jarak jauh dengan fasilitas kesehatan dari tempat tinggalnya karena di daerah rural ya, dan menyebabkan beberapa komplikasi yang terjadi kalau penanganannya terlambat. Dan ini terjadi di kita nih ya, sudah jauh dari tempat kesehatan, tempat fasilitas kesehatan. Kemudian sebagai challenge baru, spesialis perawat yang tahu tentang cara perawatan stoma juga nggak paham gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga Mbak Tuti di saat dia dirawat di rumah sakit bahwa perawatnya nggak paham tentang cara perawatan stoma. Ini menjadi challenge baru buat kita ya. Bagaimana nanti di suatu rumah sakit ada stoma nurse-nya yang ikut membantu meningkatkan kualitas hidup para osteomed. Kemudian di daerah rural komunitas juga ya, tidak adekuatnya akses stoma terapi nurse ya. Stoma nurse-nya nggak ada, kemudian yang paham dengan perawatan stoma nggak ada, kemudian karena ini stomanya dia sudah permanen gitu ya, perawatannya panjang menyebabkan komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan karena tidak terawat dengan baik ya, contohnya iritasi karena pemakaian kantong yang tidak tepat, kemudian pasien yang merasa sendiri, kok saya merasa sendiri ya, nggak ada support sistemnya, nggak ada orang yang sama seperti dia, karena kebanyakan ostomed kalau misalnya sudah dilakukan pembentukan stoma, dia merasa bahwa dia cuma sendiri di dunia ini. Karena nggak ada sosok yang sama seperti dia. Kalau sudah dia merasa harga dirinya rendah, otomatis permasalahan psikososial, psikologikalnya itu pasti akan bermasalah untuk kualitas hidupnya. Kemudian informasi tentang stomach care education itu tuh sangat rendah Bapak dan Ibu. Dia tidak bisa mengakses di mana dia harus mendapatkan perawatan stoma yang baik dan benar. Bagaimana dia cara mengganti kantong yang baik dan benar agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan komplikasi yang tidak diinginkan pada stomanya. Terjadi teman-teman rural gitu ya, yang jauh dari tempat fasilitas kesehatan ya, pemakaian kantong yang tidak kompatibel ya, pakai plastik saja yang ditambah dengan double tip. Nah, ini menjadi permasalahan baru nih Bapak dan Ibu ya.
karena berpikir bahwa oh ini hanya buat nampung, jadi hanya pakai itu karena cuma ada yang itu gitu ya. Jadi beberapa kondisi pada teman-teman Osomed di luar sana yang susah mendapatkan kantong dan susah fakta terutama yang paham tentang stomach care. Ya, ada yang menggunakan plastik, ya. Kemudian karena susahnya kantong harus hemat-hemat gitu ya. Jadi kantongnya ditambahkan dengan corong dari eh, botol air mineral, kemudian cepat-cepat dibuang agar kantongnya tetap hemat gitu sampai lebih dari 10 hari. Nah, ini menjadi concern kita ya, salah satunya bagaimana para Ostomed mendapatkan kantong yang murah gitu ya, yang didapatkan dari beberapa donasi atau menciptakan suatu barang yang para Ostomed ini dapat bekerja dengan baik dan dapat si pupnya ini tertampung dengan baik dan eh, meningkatkan kualitas hidup para Ostomed itu sendiri. Nah, ini beberapa komplikasi yang terjadi karena apa tadi lamanya eh, tempat kesehatan ya, fasilitas kesehatan yang nggak ada, kemudian tenaga kesehatan nggak paham tentang cara perawatan stoma, jadi komplikasi baik dari stomanya maupun peristomalnya. Ya, baik dari stoma maupun sekitar stomanya. Dan ini menjadi concern juga bagi kita tenaga kesehatan ya. Bagaimana kita merawat pas stoma ya, Pak Ostomed dengan beberapa komplikasi baik stoma maupun peristomalnya tertangani dengan baik dan kualitas hidupnya juga pasti akan meningkat. Nah, sebagai concern ya kita pasien center care ya, yang pertama kita melihat banyak sekali ya, selain dari kolostomi tipenya ada yang iliostomi, urostomi mempunyai efek tersendiri ya. Jadi tidak bisa kita generalisasikan komplikasi yang terjadi pada pasien dengan kolostomi, iliostomi dan orostomi itu menjadi satu. Jadi beberapa dilihat dari jenisnya itu sendiri. Efeknya ini otomatis akan mempengaruhi kehidupannya dia, Bapak dan Ibu. Yang mempengaruhinya baik dari fisik, otomatis sudah terjadi, Bapak dan Ibu ya. Kemudian psikososial, psikologikalnya dia stres berkepanjangan karena merasa bahwa ini tuh sendiri gitu ya, nggak ada temennya. Kemudian social functionnya dia nggak mau ketemu sama orang lain, nggak mau bekerja karena takut gitu ya. Kalau dia bekerja ketemu sama temennya dikatain gitu ya, diceritakan gitu ya, atau merasa dirinya kalau bisa ketemu sama dia nggak terlalu pede nih dengan kondisinya yang dialami. Kemudian hubungannya sesama keluarganya, sama pasangannya ya, ini menjadi concern lagi buat kita. Buat tadi sudah disampaikan Mbak Tuti gitu ya, ada beberapa temennya gitu ya, Ostomed berhubungan dengan masalah seksualitas dengan pasangannya nggak mau karena apa? Pasangannya merasa nggak enak atau jijik gitu ya. Kita katakan kategorikan maaf Bapak dan Ibu dengan melihat yang tertampung gitu karena belum bisa menerima dengan kondisinya. Aktivitasnya juga bermasalah gitu ya, terutama spiritualnya dia takut saat mau sholat nggak sah gitu ya, karena pup yang keluar terus menerus atau urin yang keluar terus menerus. Takutnya saat melakukan aktivitas spiritual, sholat dan sebagainya tidak terima oleh Sang Pencipta. Nah, ini menjadi concern lagi buat kita bagaimana permasalahan-permasalahan ini dapat kita tanganin gitu ya dan meningkatkan si kualitas hidup si pasiennya. Ya, WHO sendiri mengatakan bahwa kualitas hidup ya adalah persepsi individu ya tentang kehidupannya dia, baik melalui kultur, kemudian value system ya untuk menjalankan kehidupannya dia. Tujuannya adalah bagaimana dia dapat kualitas hidupnya baik, ekspektasinya meningkat sesuai dengan standar dan concernnya dia yang dia harapkan sebelum pembedahan stomanya itu. Jadi setelah pembedahan stoma diharapkan kualitas hidup juga sama seperti sebelum jadi pembedahan stoma. Yang terjadi di kita setelah pembedahan stoma malah kualitas hidupnya menurun ya dibandingkan sebelum terjadi pembedahan stoma. Yang kita lakukan adalah si pasien ini tetap sama ya kualitas hidupnya Bapak Ibu. Persepsinya juga sama. Dia masih bisa sholat, masih bisa bekerja dengan baik ya. Seperti Mbak Tuti gitu ya. Dia masih bisa bekerja gitu ya. Ketemu sama teman-temannya, olahraga gitu ya, berenang, masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas semestinya sesuai seperti orang normal. Ya, cuma bedanya pas ostomed ini pembuangannya ya awalnya dulunya dari pintu gitu ya sekarang dari jendela. Nah seperti itu. Dan terjadi permasalahannya
Karena perubahan dari body image-nya, perubahan dari si tubuhnya menginfluence tadi ya, baik fisik, ya, mental dia, sosial, dan signifikan terjadi pada pasiennya. Merasa dirinya tuh merasa takut, kemudian self esteem-nya menurun, insecure dengan keadaan sendiri, bisa menyalahkan diri sendiri, kenapa saya terjadi seperti ini, kenapa nggak orang lain saja, saya kan masih butuh waktu lama, masih ada suami, anak, masih butuh merawat mereka, kok tiba-tiba saya seperti ini, nggak bisa, apa yang terjadi pada mereka. Ini permasalahan-permasalahan terjadi seperti ini sering ya Bapak dan Ibu pada osomet, terutama sosial isolasi dan depresi ya, sedih. Jadi nggak mau ketemu sama orang lain. Kalau udah ketemu sama orang lain takutnya menjadi pembicaraan baru gitu ya. Atau ketemu sama orang lain nanti takut orang lain itu kecium baunya dari stomanya ini. Jadi ada pasien-pasien dengan ostomet kita. Nah, yang kita lakukan ya, baik pasien dengan stoma permanen maupun stoma sementara atau temporary, kualitas hidupnya itu sama, meningkat sama-sama. Ya, efek dari permasalahan stomanya tertangani dengan baik, otomatis kualitas hidupnya juga akan tertangani dengan baik. Dan pasien dengan stoma atau ostomet ya, nggak muncul nih lagi ya fenomena jadi stomaknya mudah bocor, iritasi, ya, kemudian tertampung dengan baik, ya tidak tertampung dengan baik, ini nggak muncul lagi permasalahan-permasalahan ini. Yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan pasiennya bisa bekerja, bisa aktivitas seperti sedia kala, kemudian nggak kecium bau dari stomaknya. Karena kalau misalnya kita ngeliat dari pouchingnya, dari kantongnya, ya ada beberapa yang mempunyai teknologi untuk mengontrol bau. Kemudian nggak berisik gitu ya saat dia memakai baju gitu jalan-jalan, nggak berisik saat kegesek dengan bajunya itu sendiri. Nah, beberapa faktor ya untuk meningkatkan kualitas hidup si pasien dengan stoma ini signifikan Bapak dan Ibu ya. Faktornya itu dilihat dari fisik, tadi balik lagi ya, baik fisik, psikologikal, sosial, spiritual. Nah, kalau misalnya kita ngelihat fisik ya, dari bentuk stomanya, kemudian tempatnya dan jenisnya ya. Jenis stomanya bentuknya apa ini? Apakah urostomi, kolostomi ya, maupun iliostomi. Kemudian ada nggak peristomal sekitar stomanya terjadi iritasi? Kalau misalnya ada, kita tangani dengan baik sekitar peristomalnya ya, yang tadi yang iritasi. Kemudian kalau misalnya ada kebocoran, kita cek bocornya karena apa nih? Apa karena kantong yang salah pemakaiannya atau karena suatu penyebab lainnya? Contohnya pasiennya diare yang menyebabkan bocor terus-menerus. Dan ada bau enggak? Ya, gitu ya. Saat dia pakai kantong ada kecium bau enggak yang rembes dari kantongnya. Kalau misalnya ini tertangani dengan baik, otomatis si kualitas hidupnya para ostomet pasti akan meningkat. Kemudian kita cek psikologikalnya. Pasiennya sudah menerima belum? Ada depresi enggak? Kalau misalnya ada depresi, kita hadirkan ostomet lainnya. Contohnya, kalau Mbak Tuti itu menginfluence ostomet lain atau ostomet baru pasca pembedahan. Dia menginformasikan bahwa perubahan si body image ini nggak mau pengaruhin loh. Ya, otomatis kita dapat bisa bekerja, improve kualitas of life kita. Jadi kita Pak Dutinya mengajarkan bagaimana sesama ostomet saling mensupport ya Bapak dan Ibu. Kemudian sosial well-being-nya ya, dia nggak karena terawat dengan baik, nggak kecium permasalahan dan tidak terjadi permasalahan baik stoma dan peristomal komplikasi, otomatis dia bisa berjalan sosialnya ya Bapak dan Ibu ya, nggak malu lagi, nggak menyalahkan diri sendiri, eh, bekerja atau teman-teman kita yang ostomet muda dia bisa bersekolah lagi ya dengan teman-temannya, otomatis ini meningkatkan si kualitas hidup pasien. Kemudian untuk spiritual, bagaimana dia dapat aktivitas ya si sholatnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita di Islam ada rukun Islam kelima-limanya dapat dia jalankan dengan baik tanpa permasalahan. Nah, kemudian dari clinical factor bagaimana si
uh, Osomet ini ya mengakses ya salah satunya edukasi tentang perawatan soma atau kalau misal dia terjadi komplikasi di mana dia harus akses si stoma nurse-nya, harus kemana dia akses stoma nurse-nya, karena stoma nurse ini menjadi support ya, salah satu support bagi para osomet untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Semakin banyak para osomet yang menginfluence ya, menyuarakan stoma gitu, otomatis osomet juga pasti akan meningkat kualitas hidupnya. Kemudian dilihat dari sosiodemografi, karena tadi banyak si osomet mungkin daerahnya jauh ya dari fasilitas kesehatan dan dia dapat menjangkau fasilitas kesehatan itu. Kemudian dia bisa melihat fasilitas kesehatan ini menjadi salah satu training atau salah satu acuan saat dia melakukan edukasi atau saat melakukan stomakernya dia. Dan seksualitas ini menjadi isu paling penting para osomet karena merasa bahwa setelah jadi osomet nggak bisa melakukan seksualitas aktivitasnya ya Bapak dan Ibu. Ini masih bisa dilakukan sebenarnya untuk beberapa para osomet. Kemudian dari umur gitu ya, karena umurnya semakin lama semakin tua gitu ya, yang osomet-osomet yang sudah berumur, ini menjadi challenges ya buat tenaga kesehatan karena susah nih ya. Susahnya apa? Kita ajarkan terlebih dahulu. Kita harus step by step mengajarkannya. Karena sudah mungkin lupa. Jadi kita bisa ajak caregivernya untuk melakukan edukasi untuk perawatan stom. Kemudian faktor yang lain adalah bagaimana dia mendapatkan eh, pengetahuan dan skill ya, baik pasien maupun caregiver dalam melakukan stomach care. Tentunya stoma nurse ini berperan penting ya dalam melakukan kualitas of care dari si pasien stomach care itu sendiri. Jadi stoma nurse-nya atau tenaga kesehatan harus paham ini bagaimana cara melakukan perawatan stoma yang baik dan benar. Bagaimana mengajarkan para osomet baru ya pakai kantong yang baik dan benarnya. Jadi jangan lagi pakai kantong yang hanya plastik, gula, dikasih double tip dan diganti setiap hari. Kemudian otomatis kalau misal tertangani dengan baik kualitas si pengetahuan si pasiennya dan dia juga bisa melakukan stomach care, otomatis improve ini ya untuk kualitas hidup si pasiennya. Karena paling penting ya Bapak dan Ibu, health workers dan khususnya perawat ya yang profesional menjadi role ya eh, edukasi dalam perawatan secara komprehensif. Artinya apa? Perawat profesional harus tahu nih bagaimana cara perawatan stoma yang baik dan benar, bagaimana cara memilih kantong yang baik dan benar untuk para osomet. Kemudian tahu perjalanan penyakitnya ya. Ini seperti contoh yang di samping menjelaskan kenapa stomaknya di kanan, kenapa stomanya di kiri, jenisnya apa, proses pembedahannya seperti apa. Karena kalau misalnya kita ngelihat di beberapa rumah sakit, itu karena perawatnya kurang paham, tenaga kesehatan kurang paham tentang stoma, ya sudah. Kalau misalnya pasiennya tanya ini apa, ya nanti tanya lagi ke dokternya seperti itu. Dan diharapkan tenaga kesehatan ya bisa tahu dan paham tentang stoma itu sendiri, agar pasiennya juga tahu tentang kondisinya dan meningkatkan kualitas hidupnya tentunya. Ya, paling penting karena tenaga kesehatan ya, ini salah satu saya ambil dari foto Indonesian Active Care. Jadi mereka melakukan planning ya, planning untuk perawatannya. Dengan social education model ini membangun respon dan mengidentifikasi kebutuhan. Kebutuhannya siapa? Kebutuhan si pasiennya. Apa yang dia butuhkan? Oh, cara perawatan yang baik dan benar. Bagaimana caranya? Melalui apa? Pengetahuan dan praktik ya. Jadi tenaga kesehatannya diajarkan di Indonesian AdNap ya. Di Woker diajarkan bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pasien dari tahu juga dia dari pengetahuannya, kemudian kita praktekkan ya. Baik dari laboratorium, nanti clinical laboratorium ataupun langsung terjun ke pasien untuk mengedukasi cara perawatan stoma yang baik dan benar. Kemudian dia bagaimana harus cara dia makan, cara dia sholat, ini diajarkan dari awal sampai akhir sesi. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya masih bingung dengan cara pertosoma seperti apa, bisa langsung
hubungin Woker untuk langsung melakukan pelatihan untuk Indonesian Ethnic. Ya. Kemudian karena mayoritas orang Indonesia adalah Islam ya, dan kultural itu paling agak sedikit krusial ya di Indonesia. Nah, ini kita kasih informasi kepada pasien bahwa dia punya stoma ini bukan penyakit loh gitu. Ini stoma ini sama seperti lubang anus, cuma cuma salurkannya saja yang dipindahkan, dan ini nggak sakit sama sekali. Jadi pasien tuh bisa merasakan gitu ya, si stomanya itu dia bisa pegang, bisa merasakan, bisa feeling ya stomanya. Kemudian kita kasih tahu sama sama keluarganya gitu ya, bahwa dia juga bisa sholat gitu ya. Jadi dia punya stoma dan muslim, karena dia takut nggak diterima jadi nggak sholat-sholat. Nah ini ya menjadi permasalahan baru nih ya, otomatis kualitas hidupnya pasti akan turun nih, karena merasa bahwa dia tuh kotor gitu ya Bapak dan Ibu ya. Karena punya stoma keluar pup terus menerus, nggak bersih bersih, mau habis ambil wudhu keluar lagi, ngambil wudhu lagi dia keluar lagi. Nah ini menjadi concern baru buat para ostomed. Nah yang kita sampaikan bagaimana dia bisa sholat ya. Sholatnya seperti apa? Fatwa MUI sudah sudah mengeluarkan bahwa pasien dengan stoma atau ostomed itu bisa sholat seperti layaknya orang biasa, orang normal. Nanti kalau misalnya mau sholat dia ada keluar, tinggal dikeluarkan pupnya ya, kemudian dibersihkan, kemudian ambil wudhu, sholat. Pas waktu tengah-tengah sholat keluar pupnya, ya sudah tinggal dilanjutkan saja. Ya, tadi tidak ada eh, beranggapan bahwa pasien ostomed itu kalau sholat nggak sah. Karena fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan fatwa-fatwa tersebut. Nah, untuk pasien-pasien dengan muslim ya, ini kita mempunyai concern sendiri ya, consideration sendiri bagaimana dia mempunyai letak stoma yang baik. Jadi saat dia sholat baik ruku, sujud ya, kemudian uh, duduk antara dua sujud ya, ini tidak mempengaruhi stomanya. Jadi stomanya tidak tertekan, tidak terlipat, dan tetap berada di atas uh, rectus abdominalis muscle. Nah, ini kita lakukan konsiderasi untuk khususnya ya, kita cek untuk letak stoma yang baik dan benar saat dia sholat. Sampai eh, sampai sekonsen ini kita melakukan edukasi untuk para ostomed agar apa? Otomatis meningkatkan kualitas hidupnya. Ini beberapa yang kita lakukan gitu ya. Kita membuat survei mini gitu ya. Kita melihat para pasien dengan stomed ini ya. Stomed ini kalau misalnya dengan punya stoma, adaptasinya terhadap kehidupannya dia seperti apa. Ternyata setelah kita cek, rata-rata yang sudah punya stoma itu sekitar paling tinggi ya, ada yang lebih dari 6 tahun, ada yang eh, kurang dari 3 bulan, yang paling banyak itu sekitar 4 tahunan. Otomatis ini menjadi concern baru ini. Jadi kalau misalnya sudah dia accept terhadap kondisinya dia, otomatis kualitas hidupnya juga pasti akan meningkat. Karena kalau misalnya kita melihat pembedahan stoma yang permanen, mau nggak mau dia harus hidup dengan stomanya. Kalau dia tidak menerima dengan kondisinya dia, gitu ya, otomatis kualitas hidupnya bermasalah terus-menerus. Dan orang di sekitarnya, gitu ya, caregivernya menjadi concern juga, gitu ya. Takutnya nanti menjadi permasalahan baru. Kemudian kita ngelihat juga ya dari tipe stomanya, paling banyak di Indonesia itu tipenya kolostomi dibandingkan dengan ileostomi dan urostomi. Jadi ada beberapa orang yang mempunyai double gitu ya Bapak Ibu ya, punya dua stoma, punya ileostomi dan ileostomi karena satu hal challenges buat kita. Kalau misalnya dia mempunyai stomanya dua, berarti dia harus memakai kantong yang berbeda. Kemudian kalau misalnya sudah memakai kantong yang berbeda, di mana dia mendapatkan kantongnya itu sendiri? Ya, makanya kita butuh support ya, artinya adanya dukung ya, mengsomet. Grup ini adalah kondisi yang ilesomi, karena dia merasa sendiri kita uh, masuk ke dalam support group dan pasien dengan
ileostomi ileostomi saling ekspresinya dia apa aku belum ini. Kemudian ternyata stomatitis ini paling banyak di tidak ya, tidak kita inginkan. Yang kita harapkan semoga tenaga kesehatan ya untuk para ostomed meningkatkan kualitas pasien. Ternyata kantong itu menjadi permasalahan baru. Karena kalau misal kita melihat kalau pasien stomach tidak memakai kantong, otomatis dia tidak bisa bekerja dengan baik. Kalau tidak bisa bekerja, dia tidak bisa mendapat penghasilan atau finansial. Kalau tidak dapat finansial, berarti dia nggak bisa makan dong, Bapak dan Ibu ya. Nah, para ostomed lebih baik dia tidak makan dibandingkan tidak pakai kantong. Nah, karena apa? Karena kantong ini menjadi kebutuhan ya, selain dari kebutuhan sehari-hari dia. Dan kantong ini kalau kita ngelihat ya cukup pricey ya di Indonesia. Sebenarnya kalau di teman-teman kita yang lain gitu ya, tetangga sebelah kantongnya cukup murah ya. Kenapa Indonesia mungkin mahal karena beberapa permasalahan. Semoga kita dapat menghadirkan kantong yang lebih murah untuk para ostomed ya. Uh, otomatis kalau misal lebih murah dia dapat membelinya kemudian atau sistem donasi untuk membantu para ostomed untuk kantongnya. Untuk somanya sendiri atau kantongnya sendiri di Indonesia paling banyak yang kita melihat ini adalah penggunaan one piece ya. Kalau misal clear lagi gitu ya, one piece clear atau transparan. Nah, sebenarnya transparan ini ya diperuntukkan untuk pasien-pasien post op operasi. Kenapa? Tujuannya untuk mengobservasi setelah tindakan operasi. Setelah operasi yang digunakan apa? Yang digunakan adalah opak atau tidak tampak gitu ya, kabur, warnanya coklat gitu. Karena apa? Takutnya pas saat kita gunakan clear gitu, kita jalan-jalan ketemu sama orang, agak merasa nggak enak melihat kantong yang penuh dengan maka disarankan menggunakan opak. Kalau yang sudah lama gitu ya, sudah bertahun-tahun ya, otomatis yang disarankan adalah menggunakan yang tupis yang seperti Mbak Tuti tadi pakai Bapak dan Ibu. Jadi ada istri sama suaminya kantongnya gitu ya. Jadi kalau penuh tinggal buang yang suami, yang istrinya tetap berada di eh, eh berada di nempel di perutnya. Nah, ini beberapa yang kita lakukan sedikit studi pada ostomed. Nah, kemudian kita lihat juga ya, nih studi lainnya yang kita lakukan after stomach reconstruction. Ya, rata-rata kalau misalnya kita ngelihat ya, paling tinggi itu adalah side problem. Jadi permasalahan yang terjadi seperti peristomal itu paling tinggi. Kemudian eh, sleep disorder, kemudian kehidupan setelah eh, pembedahannya, kemudian dia menerima dengan stomaknya yang paling tinggi ya Bapak dan Ibu kita lihat ya. Nah, otomatis semua ini impact terhadap si kualitas hidup pasiennya. Ya, mulai dia makan, kemudian eh, kehidupan dengan keluarganya, aktivitasnya dia, seksualitinya dia, kemudian spiritualnya dia setelah pembedahan stoma menjadi permasalahan baru bagi para osteopat. Ini sedikit saya tampilkan kalau misalnya tenaga kesehatan profesional yang tahu tentang perawatan stoma yang baik dan benar ya, Care Center sendiri menjadi salah satu program dari Badan Dunia Luka, dari World Council on Stoma-Therapy Nurse ya dari WCET dan terakreditasi dari WCET sendiri menghadirkan program Enterostoma Therapy Nurse ya, untuk edukasi tenaga-tenaga kesehatan untuk mengajarkan bagaimana cara perawatan yang baik dan benar. Jadi kita sudah setahun ya Bapak dan Ibu ya. Sudah kita sudah 17 tahun.
Di Indonesian Attack ini mengajarkan ya Bapak dan Ibu ya, mulai dari peluka, stoma, dan conti nih. I just want to say hello, Miss Weedasari, Mom. You are my very good friend, and you're a really good example of how far a nurse can go. Weeda, without you, there would not really be a good program for therapy nursing in Indonesia. So I'd like to congratulate you, Weeda, on this 17th WCT recognized WOCARE course on stoma wound and continence nursing. Thank you, Wida, for everything that you've done for ET nursing, both in Indonesia and globally. You know, your influence goes far. So thank you, Wida. So this part of my message is for all of you students in the room there today as you start out on this program. So I always say that stoma therapy nursing, as we call it in Australia, and it's called enterostoma therapy nursing worldwide, that it can take you anywhere in the world. Not only master, but continue to learn because everything changes. You think you've got it, but then there's more to learn. Research brings more ideas and more knowledge. Because you've done the program, when you finished it, you're just a beginner and you have so much to learn. So the future is really yours. I think the way the program is developed in Indonesia is very special and really good so that you can practice in the specialty really right from the start of your learning. But never forget, there's always more to learn. So all the best in your program. Happy learning. Lots of love. I love you all. Bye.
Oke. Jadi Bapak dan Ibu ya salah satu yang menginfluensi ya untuk meningkatkan kualitas hidup para sobat adalah tenaga kesehatan. Dan kita sudah 17 tahun ya terkoneksi atau teragregasi dari Badan Dunia Luka dalam penanganan dan dalam program Wound Ostomy Continence atau dikenal dengan nama Enterostoma Therapy Nurse ya. Dan Bapak dan Ibu eh, jangan ragu lagi gitu ya karena ilmu Enterostoma Therapy Nurse ini sangat bermanfaat bagi kehidupan para pasien kita terutama pada pasien luka, stoma dan inkontinensia. Kalau kita ngomong sedikit influence tadi ya gitu ya. Dan tadi Prof. Carmen George ya, salah satu program director dari WECT yang menemani kita juga ya. Dia juga ikut hadir di program EdNap kita, ikut membantu, ikut mengajarkan bagaimana cara dan updating tentang perawatan stoma, tidak hanya stoma saja, luka dan continence. Dan besok di Stoma Care Week juga ada salah satu program director dari WECT juga, yaitu Miss Carol Stott ya. Itu Bapak dan Ibu permasalahan stoma dan sebagainya bisa updating, nanti ya tinggal ikutin dari Stoma Care Week yang diadakan di bulan depan. Kalau kita ngomong sedikit, influence itu apa sih Bapak Ibu ya? Influence, kalau kita ngomong gitu ya, oh ini harus ada influence gitu ya. Influence sendiri adalah si proses ya, eh, proses kita menularkan gitu ya, impact-nya terhadap sesuatu ya, ataupun orang lain ya. Jadi impact ini langsung kena terhadap diri kita gitu ya. Contohnya Mbak Tuti menginfluence bagaimana seorang ostomed harus eh, apa namanya nggak ada permasalahan gitu ya. Dia harus sama seperti orang normal. Kemudian juga dia menginfluence bagaimana cara perawatan stoma yang baik, bagaimana menggunakan kantong yang stoma yang baik. Dan influence sendiri ada beberapa kategorinya ya. Salah satunya itu career decision, ya bagaimana karir dia setelah influence. Kemudian setelah dia menginfluence cara perawatan stoma yang baik benar, kemudian karirnya pasti akan meningkat. Kemudian ada repeat visit, ya. Jadi kalau misalnya orang sudah terinfluence, pasti ngeliat, penasaran ini gitu ya. Apalagi yang muncul gitu ya. Bagaimana kalau misalnya ada permasalahan komplikasi stoma, apa yang harus dilakukan? Kemudian kalau misalnya aktivitas, apa yang harus dilakukan? Nah, ini akan melihat dari influence, dari repeat visit. Kemudian financial reporting, otomatis menjadi efek ya dari kualitas para ostomed ya dari finansialnya, dan dia juga bisa membuat sesuatu karya yang dia tawarkan ya ke para teman-temannya atau orang lain ya, otomatis finansialnya juga pasti akan meningkat dan kualitas hidup para pasien stoma juga pasti akan meningkat. Kemudian economic growth pasti dia akan naik ya Bapak Ibu ekonomiknya ya. Kemudian konsumen behavior. Ini kalau misalnya kita ngelihat sekarang ya marketing 5.0 bahwa customer behavior ini paling penting gitu ya. Kalau misal sudah teredukasi dengan baik dan benar, otomatis dia akan merepurchase gitu ya. Karena kebutuhannya dia gitu ya. Karena para soulmate kebutuhan paling penting adalah kantong dan bagaimana dia dapat kantong yang baik, yang murah, nah dan dia dapat membeli lagi. Ini beberapa contoh yang kita lakukan. Nah, salah satu menginfluence-nya kita ada international board member ya, salah satu dari WCT. Di WCT ada dikenal dengan nama Norma Angel Foundation. Norma Angel ini sendiri adalah pasien stoma ya. Dia mengajarkan para perawat bagaimana cara perawatan stoma yang baik dan benar. Kemudian muncullah program WCT ini sendiri. Dan program ini ya dari Norma Angel Foundation ini membawa bahwa pasien dengan stoma, luka dan continence kualitas hidupnya harus lebih baik. Jangan kalau pasien punya stoma, luka, kualitas hidupnya malah turun gitu ya. Malah harus lebih baik sebelum terjadi stoma wound dan continence-nya dia. Dan ini programnya sudah ada di seluruh dunia. Dan di Indonesia salah satu programnya adalah di WoCare Center, Bapak dan Ibu. Jadi sudah foundation ini sudah 1980-an. Kita berapa puluh tahun udahan ya, Bapak Ibu? Kok 2024 sekarang? Nah, cukup lama ya. Nah, cukup lama banget nih sudahan gitu ya. Dan ini harus menjadi concern kita bagi tenaga kesehatan agar pasien-pasien kita tentunya pada pasien stoma, wound, dan continence, kualitas hidupnya harus lebih baik lagi.
Kemudian kita juga punya Stomacare Link, jadi Bapak dan Ibu bisa scan ya, melihat layanan konsultasi para stoma nurse di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu ada. Kemudian media sosial yang kita bisa lihat bagaimana cara para stoma yang baik dan benar dari beberapa media sosial kita, baik dari YouTube, kemudian dari TikTok, kemudian dari Instagram, ya. Kemudian ada event gathering. Jadi osomednya dikumpulkan. Buat apa? Untuk sharing bareng. Oh, saya punya permasalahan satu ini, gitu, osomed. Kemudian ada osomed lagi permasalahan sampai dia sudah melakukan pencegahan atau mengatasi permasalahan itu. Dia saling sharing bareng. Kemudian juga kita membuka donasi. Karena kalau misalnya kita lihat kantongnya, permasalahannya harus ada, gitu ya. Dan kita juga menerima donasi untuk membeli kantong dan kita salurkan kepada osomet yang membutuhkan. Kemudian kalau misalnya membutuhkan beberapa produk dari perawatan stoma, baik kantong, kemudian ada tadi skin barrier, kemudian ada seal, kemudian ada powder, di mana dia harus membelinya. Di link ini semuanya sudah ada, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa scan. Ya, nanti mungkin dari tim admin akan men-share ke grup Bapak dan Ibu bagaimana cara mendapatkan Stomacare Link ini. Kemudian juga kita melakukan awareness ya, jadi tidak hanya pasiennya saja, tapi stomanya atau tenaga kesehatan lainnya harus tahu nih bagaimana cara perawatan stoma yang benar-benar ya. Ini kita lakukan di Stomacare Week, jadi Bapak Ibu jangan lupa ya, stay tune, ikutin, pelajarin bagaimana cara perawatan stoma yang benar, baik pediatrik maupun orang dewasa. Baik pasien dengan kolostomi, ileostomi, ataupun ileostomi. Jadi nggak hanya perawat saja Bapak dan Ibu ya, tidak hanya stoma nurse saja. Ya, jadi ada profesor, ada surgeon, ada dokter ikut serta ya dalam meningkatkan updating pengetahuan baru tentang Stomacare. Kemudian untuk meningkatkan awareness gitu, karena kan jauh nih ya, karena internet sekarang sudah sangat bludak gitu ya, dan media-media digital platform menyediakan edukasi yang gampang di-reach oleh si pasien dimanapun dia berada. Yang kita sudah melakukan ya, ini namanya Bisik Ostomed. Ya, Bisik Ostomed itu bincang asik inside Ostomed. Jadi ngapain di sini? Jadi kita tanyakan kepada Ostomed yang dia lakukan selama ini seperti apa ada permasalahan, bagaimana cara perawatannya, untuk kehidupan sehari-harinya ada permasalahan enggak. Nah, ini sudah ada digital platform kita, di YouTube kita, Worker Center ya, ada playlistnya Bisik Osomed, jangan lupa subscribe, kemudian tonton untuk meningkatkan kualitas hidup para Osomed kita. Kemudian ada support group ya, nanti Bapak Ibu akan dimasukkan dari beberapa grup-grup stoma, grup-grup ostomed. Jadi tidak hanya grup ostomednya, tapi ada stoma nurse-nya. Kalau misalnya ostomednya punya permasalahan yang disampaikan di grup gitu ya, stoma nurse-nya bisa mengedukasi, meng-advise apa yang harus dia lakukan. Bisa nanti kirim video, kirim foto, dilihat, ditutor bagaimana cara perawatan stoma yang baik dan benarnya. Kemudian juga kita punya komunitas stoma ya, tadi kalau kita komunitas stoma kita kumpulkan ostomed tadi ya, membuat acara sharing bareng, kemudian ada games, gunanya apa? Tadi tuh kualitas hidupnya harus meningkat nih Bapak Ibu ya, para ostomed, karena punya grup, punya komunitas stoma gitu ya, otomatis dia tidak merasa sendiri. Dia bisa berbaur dengan masyarakat lain. Dia juga bisa men-sharing ya terhadap kondisi yang dia alaminya kepada ostomed lain, dan ostomed lain juga akan menginfluence dia. Nah, ini sedikit saya ambil dari Mbak Tuti tadi ya. Mbak Tuti salah satu ostomed di Indonesia yang mau mensuarakan gitu ya. Karena pas ostomed itu merasa malu gitu terhadap kondisinya, Mbak Tuti malah enggak ya gitu ya Bapak dan Ibu ya. Dia malah mau bagaimana dia seorang ostomed menyuarakan suara ostomed, kemudian dapat mengedukasi protes stoma dengan baik sesuai dengan experience dia
Ini berapa platform dia yang sudah dia lakukan ya. Sudah cukup lama Mbak Tuti ya. Kemudian ini dia sudah reach ya dari digital platform sekitar 18,5 juta. 18 juta cukup luar biasa ya Bapak dan Ibu ya videonya. Sudah sampai ditonton. Ini keambil dari TikToknya Mbak Tuti. Nah, dia menunjukkan yang menyuarakan keluhan-keluhan atau perawatan stoma yang baik dan benar. Ya, dari experience ostometnya itu sendiri otomatis akan reach buat ostomet-ostomet lain ya, permasalahan-permasalahan baru saling mengedukasi, mengcounter bahwa oh ini harus dilakukan A, B, C. Oh ini nggak bisa nih, harus ke stoma nurse terlebih dahulu, dilakukan perawatan dengan baik, baru nanti perawatan sendiri seperti itu. Kemudian dari public education, karena kalau misalnya kita ngelihat gitu Bapak dan Ibu ya, di toilet-toilet pasti cuma ada toilet laki-laki dan perempuan atau disabilitas. Sebenarnya ostomet itu salah satu disabilitas invisible. Jadi orang yang nggak nampak gitu ya, bahwa dia sebenarnya sama loh disabilitas, cuma dia nggak nampak karena apa, tertutupin dengan bajunya dia gitu ya, karena dia punya stoma gitu. Nah ini salah satu toilet ostomet yang ada di Jepang ya, pas waktu Bu Ida jalan-jalan ke Jepang, ambil sedikit video ini saya tampilkan bahwa di sana sudah sampai public health-nya, pemerintah sudah memikirkan bahwa ostomet ini sama loh seperti orang yang lain, harus punya tempatnya sendiri, jadi tidak diskriminasi. Jadi dia punya toilet sendiri gitu ya. Jadi kalau buat kantongnya, cara perawatan di toiletnya dia itu seperti apa gitu. Nah, ini khusus yang buat ostomet ya, Bapak Ibu. Jadi dia buangnya di sini, nanti kotorannya ya langsung ke bawah. Kemudian ada tempat kantong. Semoga pemerintah kita mulai concern ya untuk public education untuk para ostomet kita, biar nggak bingung nih bagaimana cara buang kantong saat dia di perjalanan misalnya. Di kita sudah ada tuh di Yayasan Kanker Indonesia juga sudah punya toilet khusus buat ostomet gitu ya. Jadi dia bisa membersihkan pupnya kalau misalnya sudah penuh. Oke, terakhir conclusion ya, kesimpulannya kualitas hidup para ostomi dan menginfluensi itu paling penting ya untuk mencegah permasalahan yang ditimbulkan baik dari fisik, psikologikal, sosial dan spiritual, baik nanti cara perawatannya maupun sosiodemografiknya, dan tahu bahwa faktor-faktor ini adalah krusial untuk apa? Untuk menyediakan perawatan yang baik, kemudian mendapatkan ostomy supplies atau kantongnya, kemudian tenaga kesehatan dan paham nih bagaimana cara perawatan stoma yang baik dan benar, dan support untuk meningkatkan kualitas hidup para ostomet. Itu saja dari saya kembalikan ke Mbak Riza.